Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Behaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh bersama saya Elzira Felicia. Berikut sejumlah berita aktual dan menarik terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Puluhan rumah dan kios di Gampung Semirah, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara rusak diterpa angin puting beliung. Merebaknya kasus demam berdarah di Aceh Barat Daya mendorong petugas menggelar fogging ke sejumlah permukiman. Sebuah aplikasi titip sampah digagas mahasiswa Universitas Syah Kuala Banda Aceh guna memanfaatkan kembali sampah rumah tangga. Puluhan rumah dan tempat usaha warga Dusun Rambung, Desa Semirah, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, rusak diterpa angin puting beliung. Sedikitnya 25 rumah dan tempat usaha rusak di bagian atap usai diterpa angin kencang yang terjadi pada Senin malam. Angin kencang disertai hujan lebat menghantam bagian atap rumah warga hingga porak-poranda. Dari 25 rumah dan tempat usaha, 10 diantaranya rusak berat. Warga yang rumahnya rusak berat terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan sanak saudara. Namun mereka kembali sembari memperbaiki rumahnya agar bisa ditempati lagi. Sedangkan tempat usaha terpaksa ditutup karena bangunannya rusak berat. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jam 6 lewat 35 lah. Jadi langsung ada angin kencang, mungkin namanya apa? Angin puting beliung ya. Jadi langsung dihantam gede-gede yang kayak gini lah. Akibatnya nih ada berapa rumah warga nih yang terdampak nih, Pak? Ini sekitar 20, ini yang sudah kita data sekitar 20 gede sama rumah. Rokok. Aparatur desa masih mendata kerusakan rumah dan fasilitas umum yang rusak. Mereka berharap bantuan pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggal yang rusak berat. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Tingginya harga beras di pasaran mendorong warga Langsa menyerbu operasi pasar beras. Warga berebut beras murah operasi pasar yang digelar Perum Bulog Cabang Langsa Senin di Lapangan Merdeka Langsa. Warga sudah berdatangan sejak mobil pengangkut beras Bulog tiba. Para pembeli umumnya ibu rumah tangga dan warga yang sedang melintas di pusat kota Langsa. Warga rela antre menunggu giliran membeli beras murah yang dijual pada kegiatan operasi pasar. Apalagi harga beras di sini jauh lebih murah daripada yang dijual di pasar. Beras medium dijual Rp55.000 per sak ukuran 5 kg. Artinya harga beras medium hanya Rp11.000 per kilogram. Sedangkan harga beras di pasaran mencapai Rp14.000 per kilogram. Sehingga operasi pasar beras ini sangat membantu warga di tengah melambungnya harga beras. Sekarang beli berapa? Satu sak 15 kilo hampir 200, Pak. Ya, kami sangat berterima kasih lah, Pak, karena ada pasar murah seperti ini. Kalau bisa ya ada lagi ya, Pak ya. Kepala Bulog Cabang Langsa Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah menyiapkan 3.300 ton untuk kebutuhan operasi pasar. Beras tersebut akan didistribusikan ke sejumlah lokasi operasi pasar beras di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur. Sediaan stok di cabang Langsa saat ini 2.300 ton beras kualitas medium dan akan masuk sebanyak 1.000 ton lagi di minggu ini sehingga menjadi 3.300 ton. Beras tersebut akan didistribusikan yang pertama kepada bantuan pangan, yaitu program pemerintah untuk 3 alokasi
di Kota Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Pemerintah berharap operasi pasar beras dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Masih tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok menyebabkan warga Banda Aceh menyerbu pasar murah Senin siang. Operasi pasar murah yang digelar di halaman kantor Camat Baitur Rahman ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok termasuk beras bersubsidi. Warga sudah berdatangan dari pagi hari karena khawatir kehabisan persediaan. Mereka harus mengantre dan berdesakan untuk mendapatkan sembako murah. Sebagian warga kecewa lantaran tidak kebagian kupon meski sudah datang cepat dan ikut mengantre. Harganya yang murah dan berkualitas menarik minat warga meski harus mengantre hingga berjam-jam. Apalagi di pasar murah tersedia berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Harga beras kualitas premium hanya Rp80.000 per sak ukuran 10 kg. Sedangkan di pasar sudah mencapai Rp160.000 per sak ukuran 10 kg. Minyak goreng kemasan 2 liter dijual Rp35.000. Gula pasir per 2 kg cuma Rp25.000. Harga telur ayam satu papan berisi 30 butir Rp40.000. Sedangkan di pasar sudah Rp52.000 per papan. Ya, kita kasih kupon ya dengan menunjukkan KTP Banda Aceh. Ya, walaupun kita buat hari ini di Kecamatan Baitur Rahman, tapi boleh. Orang yang ber-KTP Banda Aceh bisa jadi dari Meraksa, bisa jadi dari Kota Alam. Boleh silakan selagi kupon ini masih tersedia. Karena hari ini memang terbatas ya. 1.100 ya. 1.100 sampai siang nanti. Mungkin besok juga bisa masyarakat meminta kupon kembali ya ke Kecamatan Meraksa. Warga pun sangat terbantu ada pasar murah. Apalagi perbedaan harga cukup jauh dibanding harga bahan pokok di pasaran. Kami atas nama masyarakat Kota Banda Aceh sangat berterima kasih kepada pemerintah Banda Aceh dengan adanya program pasar murah ini, sehingga dapat membantu ya perekonomian lah yang lagi zaman susah sekarang. Perbandingan harga dengan di pasar seperti apa Pak? Perbandingan harga sangat jauh, sangat membantu kepada masyarakat yang ekonominya di bawah. Pemerintah Kota Banda Aceh menyiapkan sedikitnya 1 ton beras untuk operasi pasar murah. Pasar murah beras digelar hingga 4 hari mendatang di sejumlah lokasi dalam wilayah Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Aceh Barat Daya merebak. Puluhan warga terjangkit DBD, 1 diantaranya meninggal dunia meski sempat dirawat di Rumah Sakit Tengku Pekan, Blang Pidi. Petugas menggalakkan fogging atau pengasapan di salah satu rumah pasien DBD yang meninggal dunia di Desa Alus Sungai Pinang, Kecamatan Jempa. Fogging juga diperluas hingga radius 100 meter dari rumah korban. Beberapa petugas dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya menyebar ke sejumlah sudut permukiman untuk pengasapan. Fogging ini guna mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti sebagai penjangkit kasus DBD. Fogging di rumah korban guna mencegah DBD menjangkiti keluarga dan warga sekitarnya. Sejak Januari hingga September 2023 ini, sedikitnya 72 warga Aceh Barat Daya terjangkit DBD, beberapa di antaranya anak-anak. Dari 72 warga, seorang anak warga Desa Alus Sungai Pinang meninggal dunia pada Mei 2023 lalu. Kita melakukan fogging dengan adanya informasi dari Rumah Sakit Daerah Tengku Pekan, lalu melakukan penyelidikan epidemiologi ke rumah sakit, lalu kita melakukan fogging di Desa Alus Sungai Pinang. Tujuan fogging untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit DBD di desa lingkungan rumah penderita tersebut. Petugas mengimbau warga agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Pemberantasan sarang nyamuk perlu dilakukan agar nyamuk tidak berkembang biak. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat Daya.